masalah ketidakpahaman kita aja. Ini bukan soal suhunya sebenarnya yang menyebabkan kegemukan, tapi ada kandungan energi ya yang surplus dibanding tadi. Halo, selamat datang di Lini Podcast. Kembali lagi dengan saya Zafira. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih, apakah benar minum air es itu bisa menyebabkan kegemukan. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe channel YouTube Ini Sehat. Pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia, Guru Besar Ilmu FEMA Gizi IPB University, dan juga Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Hardinsyah MS. Selamat datang Prof. Hardin, kembali lagi kita di Lini Podcast. Ya, gimana kabar? Jadi kayaknya kita bakal ngobrolin tentang minum es nih Prof. Katanya kalau minum es itu tuh bisa menyebabkan kegemukan. Benar nggak sih Prof? Sebenarnya nggak ada orang minum es ya, es itu kan beku ya. Tapi minum air es. Ya. Air es. Cuman sederhana, barangkali kadang-kadang masyarakat dibilang minum air es ya. Minum es. Sebenarnya air es, air yang didinginkan dengan es. Ya sebenarnya kalau es beku memang itu 0 derajat Celcius ya. Tapi kalau air es, ada teh hangat dicemplungin satu blok es ya. Mungkin suhunya jadi 20 derajat, suhu jadi 15 derajat. Jadi tergantung tingkat kedinginannya sebenarnya ya. Kalau dia di bawah suhu 5 derajat Celcius begitu, biasanya ada orang hampir separuh gelasnya itu adalah es batu. Ya, cuman separuhnya. Nah, itu biasanya cenderung di bawah 5 derajat Celcius. Itu memang memperlambat pencernaan. Kalau kita makan kemudian minum tadi, makanan yang kita makan tadi jadi melambat dicerna oleh tubuh. Kenapa tuh Prof? Ya karena suhu dingin tadi. Suhu dingin berbagai sel jaringan kan tadi mengkerut jadinya ya, memadat jadinya. Jadi dia menunggu sama dulu dengan suhu alat cerna kita. Jadi berarti suhu di lambung ya yang sekitar 37-an derajat Celcius. Nah kalau tadi 5 derajat Celcius, ini kan ada perlu waktu ini untuk menghangatkan. Kalau tadi kita kalau minumnya dikit-dikit mungkin nggak masalah ya, mungkin seteguk, dan itu kan cairan yang masuk di mulut saja dia sudah diangetin, udah diangetin karena ini juga kan sekitar 37 derajat Celcius. Jadi hanya satu teguk, sini jadi udah 20 derajat Celcius, masuk udah 25, sebentar lagi 35 derajat, enggak masalah nih. Tapi kalau minum langsung sepertiga gelas, setengah gelas, ini perlu waktu dia untuk menyesuaikan sama suhu lambung tadi untuk dia bisa berfungsi, membantu pencernaan. Kemudian juga ada yang langsung diserap ya, memasuki ke usus. Itu mulai ada penyerapan ke pembuluh darah air tadi. Jadi sebagian ada yang langsung diserap pembuluh darah, sebagian ada yang digunakan untuk pencernaan tadi ya. Nah, kembali tadi pertanyaannya, apakah betul minum air es bisa menyebabkan kegemukan? Pertama, prinsipnya tidak ya. Tidak. Kenapa tidak? Karena sebenarnya ketika air es tadi masuk, dia diperlukan suhu untuk meningkatkan suhu air yang tadi katakan 3 derajat 5 derajat Celcius. Air es bukan es ya. Es kan berarti digigit ya. Ini kan udah jadi air yang masih dingin, itu perlu panas. Jadi tubuh mengeluarkan itu apa? Justru tubuh dia memicu metabolisme untuk menghasilkan energi supaya air tadi jadi anget sesuai dengan suhu di tubuh kita. Bayangkan kalau tadi misalnya satu gelas 200 mili katakan ya. 200 mili itu kan berarti 1/5 kilogram. Karena untuk meningkatkan 1 derajat Celcius saja ya itu dibutuhkan 1 kilokalori. Sekarang dari 5 menjadi 35 aja. Itu 30 kalori kalau dia 1 kilogram air dingin. Sekarang dia hanya 1/5 kilogram.
Berarti 35 dibagi 5 ada sekitar 6. 7-an. 6, Prof. 6 ya. Iya. 6 kali 5 30. Oh iya, 30 ya. Jadi sekitar 6 kilokalori dibutuhkan untuk memanasin. Kalau kita minum 2 gelas, 12 kalori, artinya apa? Itu kan terjadi peningkatan metabolisme. Justru dia turut kalau kita tadi nggak cukup lagi glukosa, kecuali minum air manis ya. Nah, kalau yang diminum tadi air manis, ini bukan soal suhunya, soal gulanya tadi menghasilkan kalori. Kalau tadi ada 2 sendok di dalamnya, 2 sendok itu 20-30 gram, berarti ada 120 kilokalori. Jadi masih surplus. Oh ya, tadi kan berarti bisa gemuk dia kan. Iya, kepotongnya cuma 6 ya Pak. Padahal yang kepotongnya tadi cuma 6. Masuknya 120. Ya, masuknya 120. Jadi bukan karena dinginnya, tapi karena zat pemanisnya itu, Bro, yang mengandung energi dari minuman tadi. Begitu juga misalnya minum jus yang amat dingin gitu ya. Sama, jusnya dingin, ada gula apa enggak, atau dari buahnya ada glukosa dan fruktosanya misalnya. Jadi karena kita nggak sadar aja sebenarnya energi yang ada di minum non air putih tadi jauh lebih banyak dibanding kalori yang dibuang untuk memanaskan tadi. Tapi kalau air putih, nah gitu tadi ya. Air mineral ya Pak. Kan bisa mineral bisa tidak kan ya. Juga air minum ya putih yang dia tidak ada kandungan energi di dalam, ya justru kita jadi bisa membakar untuk kalori. Tadi satu gelas kira 6-7 kilokalori kan. Berarti ternyata malah meskipun itu kecil ya dibanding ketika makan sebuah snack itu udah 100-200 kalori. Jauh juga ya. Ketika minum minuman manis 1 gelas 1 botol itu udah 100-120 kilokalori. Jadi masalah ketidakpahaman kita aja. Ini bukan soal suhunya sebenarnya yang menyebabkan kegemukan, tapi ada kandungan energi ya yang surplus dibanding tadi penggunaan yang kita keluarkan gitu ya, metabolisme karena dingin tadi. Berarti kalau misalnya dari suhu dinginnya itu berarti benar bisa membantu metabolisme ya Prof? Iya. Kaitannya dengan jadi metabolisme. Keberadaan air dan keberadaan suhu dingin itu memang memicu metabolisme. Tadi yang dengan alasan itu. Tadi perlu meningkatkan suhu agar sama dengan suhu lambung sehingga pencernaan tadi berfungsi normal. Kalau pencernaan kita tadi tidak berfungsi normal karena dingin lama tadi, nah itu bisa jadi kita 2 hal ya, bisa menghasilkan gas sehingga kita jadi buang angin, atau kalau itu banyak yang dingin kita minum dan makanan juga dingin, itu jadi lambat ke belakang, konstipasi, terhambat ya. Jadi BAB kita jadi agak terganggu, biasanya normal 2 kali sehari atau pagi hari sore hari, ini bisa tertunda gitu ya. Itu yang menyebabkan lambat lambat. Iya, karena tadi ketika masuk ke lambung yang dingin itu kan ada gangguan pencernaan tadi terhadap makanan-makanan yang tadi yang seperti pasta didekatkan dengan es kan, jadi lamban dia buat dicerna, jadi karena suhunya lebih tadi harder, lebih keras kan ya. Oke. Kemudian dari Prof Hadin sendiri ada nggak tips dalam memilih minuman supaya tuh nggak menyebabkan kegemukan gitu, Prof? Ya intinya kembali tadi ya, gemuk itu kan banyak faktor menyebabkannya. Bagaimana terjadi keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi keluar itu salah satu. Di samping juga keberadaan air minum yang tanpa gula tadi. Jadi bagaimana kita membatasi minuman yang tidak bergula, atau kalaupun sekali-sekali kita karena rasa kangen, karena rindu dengan minuman manis, harus dipacu dengan aktivitas fisik. Olahraga gitu ya, bisa olahraga, exercise, jenis-jenis aktivitas fisik dan olahraga. Nah, tapi jangan menjadi suatu kebiasaan ya. Kalau orang minum minuman manis 1 hari 3 botol gitu ya, 4 botol, menurut saya ya dari minuman itu aja udah 480 kilokalori ya. Padahal sehari
cuman butuh 200 itu ya Prof. Kita butuh ya tergantung perempuan mungkin yang badannya kecil 1.500 kilokalori, badannya ada gede dikit 1.800, laki-laki muda bisa 2.500, bisa. Kalau saya pernah saya hitung 1.800 cuman. 1.800. Ya, kecuali hari weekend ya, di mana saya lebih banyak berolahraga Sabtu Minggu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Fardin atas perbincangannya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi sahabat sehat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, sahabat sehat, gimana penjelasan dari Prof Fardin? Cukup menarik kan? Nah, kemudian kalau misalnya kamu masih ingin menantikan video-video menarik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ini Sehat. Dan kamu juga bisa membagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai bertemu di video ini di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.